Dua, tiga. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Bima Prayuda, nomor absen 35 dengan NIM 2311031160 dari kelas A1 Denpasar, dan dengan murid saya. Perkenalkan, nama saya Igusti Made Dharma Putra, kelas 5 SD dari SD nomor 2 Bangsal. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelas 5 SD bab 7, daerahku, kebanggaanku. Baik, kita lanjut. Topik A. Seperti apakah budaya daerahku? Jauh sebelum bangsa asing datang ke Nusantara, masyarakat sudah terlebih dahulu mengarungi lautan untuk berdagang dan melakukan kerjasama antar kerajaan di Nusantara. Mereka datang dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, bahkan ada yang sampai menikah dan menetap. Hal yang sama terjadi saat bangsa asing mulai berdatangan ke Nusantara. Pedagang dari Tionghoa, Arab, India, Portugis, Inggris, dan Belanda juga memperlakukan interaksi dengan masyarakat, lalu tinggal menetap dan memperkenalkan budaya dari negara asalnya. Budaya tersebut lambat laun diterima oleh masyarakat setempat sehingga mempengaruhi budaya lokal dan membentuk budaya yang merupakan percampuran dari kedua budaya atau akulturasi. Baik, jenis-jenis warisan budaya. Apakah Ama pernah tahu atau pernah mendengar tentang warisan budaya? Tidak. Ya. Baik, yang pertama, warisan budaya benda. Di sini jenis warisan budaya terbagi menjadi dua, yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Yang pertama, warisan budaya benda yang bisa kita lihat dan raba, contoh bangunan, pakaian, makanan, senjata tradisional, alat musik, dan alat-alat produksi lainnya. Dan yang kedua, warisan budaya tak benda. Warisan budaya tak benda bisa kita raba, namun bisa kita lihat di sekitar kita. Contohnya musik, tarian, kebiasaan, keterampilan, bahasa, dan adat istiadat. Baik, di sini materi selanjutnya, cara menjaga warisan budaya. Seperti contoh yang ini, pemugaran Borobudur. Borobudur dibangun pada abad ke-8 masa kerajaan Mataram kuno. Candi ini ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles pada abad ke-19 dalam keadaan rusak parah. Beberapa kali Candi Borobudur berusaha dibersihkan sebelum akhirnya dilakukan pemugaran, seperti tahun 1907. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Candi Borobudur sebagai situs warisan dunia yang berasal dari Indonesia. Baik, di sini ada salah satu contoh warisan budaya dari Indonesia, yaitu silat. Apakah Ama pernah belajar silat? Pernah. Pernah. Kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Sampai sekarang masih? Tidak. Tidak. Baik. Pencak silat merupakan seni bela diri tradisional dari berbagai suku di Indonesia dan tersebar melalui kesenian Melayu Nusantara yang kepopulerannya kalah dari bela diri yang berasal dari negara lain seperti karate atau taekwondo. Untuk mengatasi dengan upaya pemunculan kembali pencak silat di masyarakat, seperti memasukkan pencak silat sebagai pelajar di sekolah, mendirikan klub pencak silat, dan mengadakan lomba-lomba pencak silat.
Baik, materi selanjutnya atau topik B, kondisi perekonomian di daerahku. Aktivitas ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan seperti aktivitas ekonomi di masyarakat sangat beragam. Ada pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perdagangan, jasa, pertambangan, dan perindustrian. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, produksi, kegiatan menciptakan atau menambahkan nilai dan manfaat suatu barang. Pelakunya disebut produsen. Yang kedua, distribusi, kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Pelakunya itu disebut distributor. Dan yang ketiga, konsumsi, kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pelakunya disebut konsumen. Baik, faktor pendukung kondisi perekonomian. Yang pertama, kondisi geografis dan kesediaan sumber daya alam. Di Indonesia sangat banyak sumber daya alam yang bisa kita jual, itu menjadi faktor pendukung kondisi perekonomian saat ini di Indonesia. Dan kedua, bangunan, jembatan, dan jalan infrastruktur yang memadai. Di Indonesia sudah banyak infrastruktur yang memadai dan bagus-bagus yang sudah mendukung kondisi perekonomian di Indonesia, seperti pasar-pasar sudah mulai bagus dan yang lain-lainnya. Dan yang ketiga, perkembangan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan. Teknologi sangat berpengaruh besar dalam kondisi perekonomian saat ini. Kita bisa seperti teknologi membajak sawah, kita tidak perlu lagi menggunakan sapi atau cangkul untuk membajak sawah. Kita sudah ada traktor dan yang lain-lainnya. Dan sama dengan kita menjual produk di online shop, itu adalah salah satu juga perkembangan teknologi di Indonesia saat ini. Dan keempat, sumber daya manusia yang memanfaatkan kompetensinya. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Topik C. Wah, ternyata daerahku luar biasa. 1. Produk unggulan Indonesia yang mendunia. Produk unggulan adalah produk yang utama yang menjadi andalan. Sementara produk unggulan daerah adalah produk yang utama yang menjadi andalan atau ciri khas yang dihasilkan suatu daerah. Setiap daerah memiliki ciri khas dan keistimewaan atau keunggulan, baik berupa warisan budaya, sumber daya alam, atau produk hasil daerah. Hal ini kerap kali membuat kita selalu menghubungkan kota yang kita kunjungi dengan makanan atau barang yang menjadi ciri khasnya. Di daerah asalnya, produk tersebut sudah sangat terkenal, entah karena rasanya yang enak, bahannya yang unik, dan sangat mencirikan kekhasan daerahnya atau tempatnya yang sangat bagus. Baik, kita lanjut. Faktor pendukung suatu produk menjadi produk unggulan. Yang pertama harus mempunyai ciri khas. Yang kedua, mempunyai kualitas atau produk yang baik. Yang ketiga, mampu bersaing dengan produk sejenisnya dari daerah lain di pasar nasional atau internasional. Yang keempat, dapat bertahan dalam jangka panjang.
Yang kelima, pengembangannya berorientasi pada kelestarian sumber daya dan lingkungan. Berikut beberapa produk Indonesia yang mendunia. Yang pertama, ada rendang. Makanan khas dari Minangkabau ini tidak hanya terkenal di seluruh Indonesia, tapi juga dikenal hingga ke luar negeri. Yang kedua, ada gamelan. Sekumpulan alat musik tradisional ini sudah dikenal luas di seluruh dunia. Dan yang ketiga, batik. Kain Indonesia yang bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain, lalu pengolahannya dengan cara tertentu. Baik, di sini saya akan mengajak Ama ke tempat gamelan untuk melihat gamelan-gamelan atau contoh produk Indonesia yang mendunia seperti gamelan. Kita akan membincang-bincang tentang gamelan atau memperkenalkan gamelan pada Ama. Baik, kita lanjut di tempat gamelan. Baik, di sini kita sudah sampai di tempat karya wisata kita, di tempat Gudang Angklung di daerah saya. Baik, mari kita lihat-lihat gamelan yang sudah mendunia di Indonesia. Baik, yang pertama, sini kita melihat gong. Gong ini termasuk ke dalam gamelan Bali, gamelan angklung atau gong kebiar dan lain-lain. Gong ini biasanya sering dipukul di traktir atau di gamelan yang lain, dan bunyinya seperti ini. Kita lanjut ke gamelan-gamelan yang lain. Seperti ini. Di sini ada kecek. Kecek ini berpengaruh besar dalam gamelan-gamelan Bali yang biasanya di gedek seperti ini. Dan ini adalah gamelan-gamelan yang lain. Di sini ada riong, ada yang bernama jegok dan gender. Di sini ada kumpluk, di sini ada kendang. Baik, kita akan memainkan atau memukul gamelan-gamelan ini yang kita bisa. Mari kita coba ya. Cara memainkan gamelan ini yaitu tangan ditaruh dan dipukul. Bisa? Bisa. Ya, seperti itu. Dan gamelan-gamelan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ini, mari kita coba. Baik, di sini ada gender. Ini bisa dilakukan cara memainkannya adalah seperti ini. Seperti itu ya. Kita bisa mainkan, dan di sini
ada gamelan yang bernama selonding. Ini selonding ini lain dengan yang ini. Ini cuma bermainkan dengan 5 orang saja. Jadi kita bermain selonding dengan 2 tangan. Bisa saya contohkan seperti ini. Sini kita bisa memainkan seperti ini. Nah, seperti itu. Kita bisa memainkan seperti itu. Apakah Mama mengerti? Bisa Mama contohkan? Seperti ini. Ya. Baik, sekian kita sudah melihat gamelan-gamelan yang sudah mendunia di Indonesia. Kita tutup dengan Paramasanti. Om Santi.